Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga kalian semua hari ini diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kalian. Sudah sarapan semua? Ya, mudah-mudahan hari ini kita masih bisa merasakan cerahnya pagi dan menyantap sarapan yang nikmat. Baik, sebelum kita lanjutkan, malah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua masih ingat pelajaran yang terakhir? Apa pelajaran terakhir? Ya, kita sudah melaksanakan penilaian harian pelajaran yang pertama, yaitu apa? Ayo. Iya. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bab 1 kita sudah membahas bagaimana keperwiraan Rasulullah di perang Badar, perang Uhud, dan terakhir di perang Khandaq. Ya, kita sudah ulangan. Mudah-mudahan materi di bab 1 bisa kita ingat dan kita ambil hikmahnya untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk di pelajaran 2 ya. Kalian bisa buka bukunya halaman berapa? 16 ya. Sampai dengan halaman berapa? Bab 7. Halaman 25. Itu pelajaran 2. Cuma nanti pada hari ini kita akan belajar sub bahasan dari halaman 18 sampai dengan halaman 21 ya. Separuh saja. Di pelajaran 2 kita akan belajar sebab-sebab terjadinya Fathu Mekkah. Nah, pada khususnya kita akan belajar tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi Fathu Mekkah itu ada runutannya, dan salah satu runutannya adalah adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Anak-anakku semua, perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini perjanjian yang sangat penting dalam perkembangan dakwah Islam. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah bahwa beliau akan melaksanakan haji dan umroh ke Makkah. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini disambut gembira oleh kaum muslimin, terutama kaum muhajirin yang rindu akan tanah kelahirannya. Mereka meninggalkan harta, benda, dan bahkan mungkin ada saudaranya, orang tuanya yang masih di Mekah. Mereka rindu untuk kembali ke kampung halamannya. Ya. Tepat pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, Rasulullah berangkat menuju ke Mekah bersama tidak kurang 1.400 orang rombongan ketika itu, ya, laki-laki dan perempuan. Ikut di dalamnya istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Urusan di Madinah ketika itu diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk mengurusi urusan umat di Madinah. Ya. Kemudian berjalanlah Rasulullah ke arah Mekah. Sesampainya di Hudaybiyah, Rasulullah berhenti di sana untuk membangun kemah. Diutuslah Abu Sufyan untuk menemui para pemuka Quraisy dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan Rasulullah
menuju ke Mekah. Jadi Rasulullah tidak dalam rangka peperangan, Rasulullah dalam rangka perdamaian. Ya. Jadi Rasulullah ingin memberikan pesan kepada para pemuka Quraisy bahwasanya beliau datang hanya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh saja. Ya. Dan hal itu sudah dijelaskan oleh Utsman kepada Abu Sufyan. Tapi para pemuka Quraisy tidak mempedulikannya. Ya. Bahkan tersiar kabar di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah ditangkap dan dibunuh. Ya. Kemudian kaum muslimin melakukan baiat, ya, bersumpah setia kepada Rasulullah. Mereka berjanji untuk, ya, membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Ya. Kaum muslimin bertekad memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mereka mati menjadi syahid di medan peperangan. Nah, sumpah setia inilah yang kemudian dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Ya, Bai'atur Ridwan atau sumpah setia Ar-Ridwan, ya. Bai'atur Ridwan. Mendengar adanya sumpah setia kaum muslimin ini, kemudian orang kafir Quraisy sangat ketakutan. Mereka melepaskan Utsman bin Affan, kemudian mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah. Ya. Menemui Rasulullah di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy ini kemudian disetujui oleh Rasulullah. Ya. Ini dalam rangka membuktikan bahwasanya Islam itu agama yang cinta damai, tidak ingin bermusuhan, tidak suka kekerasan. Tapi kalau terpaksa untuk menegakkan izzah, kemuliaan, maka, ya, tidak segan-segan umat Islam berjuang, berjihad dalam rangka menegakkan kebenaran. Ya. Nah, perjanjian antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suhail ini kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah dan Suhail kemudian berunding menyepakati beberapa poin perdamaian. Ya. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib benar oleh Rasulullah untuk menulis isi perjanjian itu. Akan tetapi beberapa kata-kata itu diprotes oleh Suhail. Misalnya kata Bismillahirrahmanirrahim itu diganti dengan Bismika Allahumma. Dan kata-kata Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, ini juga untuk menegaskan bahwa orang kafir itu tidak mengakui adanya agama Islam dan tidak mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak-anakku semua, setelah kaum muslimin banyak mengalah dengan digantinya kata-kata itu, ditulislah perjanjian ini oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian ditandatangani berdua antara Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr. Sedangkan isi perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, kaum muslimin dan orang kafir Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kemudian kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umrah tahun ini, ya, kecuali tahun berikutnya, jadi tahun depan. Kemudian ketika berhaji atau berumrah tidak boleh membawa senjata
dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Itu poin yang kedua. Terus kemudian poin perjanjian Hudaybiyah yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri ke Madinah, ya, kepada Muhammad bin Abdullah harus dikembalikan lagi ke Makkah. Akan tetapi jika ada kaum muslimin yang berasal dari Madinah kemudian datang kepada kaum kafir Quraisy, tidak harus dikembalikan. Ya. Tidak harus dikembalikan. Kemudian poin yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin maupun dengan kafir Quraisy. Ya. Mereka bebas. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Ya. Jadi siapa yang berpihak kepada muslim, kabilah itu akan menjadi bagian dari muslim. Kalau ada kabilah yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, maka dia bagian dari kaum kafir Quraisy. Secara harfiah, secara kasat mata, perjanjian ini dinilai oleh para sahabat sangat-sangat menguntungkan kaum kafir Quraisy dan merugikan umat Islam. Bahkan ketika itu untuk mengganti haji dan umroh yang batal, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memotong kurbannya, memotong kambing atau dombanya. Akan tetapi karena mereka kecewa, para sahabat kecewa, mereka tidak ada yang menghiraukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, tidak usah begitu. Ya. Langsung saja potong hewan kurbanmu, ya, insya Allah para sahabat akan mengikutimu. Ya, benar saja kemudian Rasulullah memotong hewan kurbannya dan tidak lama setelah itu sahabat-sahabat yang lain kaum muslimin juga mengikuti Rasulullah memotong kurbannya sebagai ganti prosesi ibadah haji dan umroh yang batal. Ya. Anak-anakku semua, ternyata dari perjanjian Hudaybiyah ini banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Ya. Di antaranya dengan ada perjanjian saling tidak menyerang selama 10 tahun, maka ada kesempatan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan Islam ke seluruh tanah Arab tanpa ada gangguan dan rintangan. Kemudian butir kedua dari perjanjian Hudaybiyah ini menunjukkan bahwasanya orang kafir Quraisy telah mengakui Islam sebagai sebuah kekuatan. Ini dibuktikan mereka membolehkan, ya, kaum muslimin berhaji dan berumrah tahun depan. Ini membuktikan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah mengakui keberadaan agama Islam dan keberadaannya Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian yang ketiga, butir perjanjian ketiga. Jadi ketika ada yang lari, orang kafir Quraisy datang ke Madinah harus dikembalikan, sementara orang yang muslimin datang ke Makkah tidak harus dikembalikan. Mereka, ya, pada dasarnya orang-orang kafir Quraisy ini memberikan peluang pada Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Orang-orang yang beriman tidak akan mungkin lari ke Makkah untuk bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Hanya orang-orang yang lemah imannya saja. Kemudian poin yang keempat, ini juga menguntungkan Rasulullah dan kaum muslimin. Karena kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan muslimin tidak lagi merasa takut dan dihalangi serta diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka bebas memilih. Banyak kabilah yang sebenarnya ingin bergabung dengan Rasulullah masuk Islam, tapi mereka takut akan ancaman orang-orang kafir Quraisy. Ya, dan perjanjian Hudaybiyah ini
mereka bebas untuk masuk dalam golongan kaum muslimin. Ya. Maaf. Ya. Baik anak-anakku semua, ya. Insya Allah itu saja pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya. Akan kita lanjutkan minggu depan. Ya. Tugas kalian tetap seperti biasanya, ya, merangkum apa yang sudah Ustadz sampaikan. Kalian sambil membaca buku halaman 18 sampai dengan 21, ya. Dikerjakan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita tanamkan dalam lubuk hati kita, tidak kita lupakan, kemudian kita petik hikmahnya untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca doa khatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.